Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, subhanallah, semua malaikat bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Bayangkan Bu, 1 juta jari-jarinya. Bapak-bapak berapa jari-jari tak? 10. Cacat gitu. Ada jari-jari kaki 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Boy, Nabi takjub. Wahai malaikat Jibril, ini enjo. Liga ya roh. Gana jari-jarinya. Banyak betul jari-jarinya. Dia bilang itu malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat hujan. Ada yang kira-kira bisa catat hujan di sini? Ada? Ada yang bisa catat air hujan? Tidak mungkin. Kenapa? Banyak. Biar banyak, kalau jatuh satu-satu bisa ku catat. Ini banyak bercatuan satunya bersamaan dan banyak. Cepat, tidak bisa dicatat. Begitu banyaknya. Tapi malaikat ini mampu mencatatnya. Lalu Nabi bertanya, kau catat semua? Iya. Yang jatuh di gunung, yang jatuh di laut, yang jatuh di darat, semua ku catat. Hebat. Satu yang tidak mampu ku catat ya Muhammad. Apa itu? Ketika umatmu berkumpul di masjid BTP, lalu mereka bersalawat kepadamu. Itu banyaknya pahala kalau kita kumpul begini lalu kita bersalawat. Ayo kita salawat bareng-bareng. Ya. Nah, kita tes dulu, tes dulu. Mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak? Bapak-bapak diam, ibu-ibu dulu ah. Jangan mau dikale Bu. Diam Ki Pak ya, diam Ki dulu. Ibu-ibu dulu didengar. Yuk. Salatullah salam ala toha salatullah salamullah ala. Insyaallah, diam. Hebat, terima kasih Bu. Ini bukan keras, ini namanya syahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Coba, makanya cewek, ibu-ibu kalau nak telepon ki laki-laki jangan ki kasih syahdu suara ta ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana cowok mundak nafsu? Di mana kau Dek? Di rumah jika. Caleda. Coba beda kasih tegas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana kau Dek? Di rumah. Apa kau bikin? Kenapa kah? Nak telepon mako itu. Ini waalaikumsalam. Video call nak kasih goyang-goyang pun Liliana. Waalaikumsalam. Bagaimana itu cowok ndak nafsu cilaka. Ibu diam, kita dengar ini laki-laki ya. Jangan kasih malu laki-laki Pak. Ayo Pak, ayo ibu diam. Salam ala toha salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Bisa dibedakan mana suara laki dan perempuan toh? Bisa toh? Biar kita tutup mata tak dari jauh. Oh ini orang tua yang bicara. Nyanyi. Oh ini anak-anak. Oh ini ibu-ibu ini. Itulah nikmat Allah yang harus kalian syukuri. Telinga. Mana pernah bapak-bapak melakukan kursus membedakan bunyi? Tidak perlu. Itu Allah kasih kau telinga lengkap dengan sensor, dia bisa bedakan mana bunyi HP, mana bunyi kentut. Tidak perlu kau belajar. Itu nikmat. Makanya setiap ada pengajian, Ustadz selalu ajar kita bersyukur kepada Allah. Salah satu syukur itu Allah kasih kita telinga, dia bisa bedakan mana bunyi handphone, mana bunyi ketea, mana bunyi jangkrik, mana bunyi telepon, bisa dibedakan. Dan hebatnya lagi nih telingamu, tempatnya proporsional, bagus tempatnya. Bagaimana repotnya seandainya dibawa telinga satu, di sini satu, dibawa ketek satu. Halo, yo.
Di mana kok? Di rumah ji. Toh, nah, maka kita selalu bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, berat sekali saya mau ceramah hari ini. Kenapa? Panitia kasih saya waktu satu tempat, 3 judulnya. Kokohkan akidah, 1 memang nih. Rawat uhuah, 2. 3. Raih kemuliaan. 3. Baru honornya 1. Pintar ini panitia mengakali ini Pak. Ini namanya efisiensi. Luar biasa. Saya pikir dari tadi malam, bagaimana ini menyatukan 3 judul ini menjadi 3 in 1. Gimana caranya? Wah, saya ingat waktu yang sangat tepat, subhanallah. Waktu yang tepat ini kita dalam bulan Zulhijjah, ada satu kejadian yang meraih ketiga-tiganya. Mari kita dengar kejadian itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim alaihissalam dikasih rezeki yang berlimpah. Akhirnya apa? Wah, dia bersedekah, memotong binatang kurban kalau istilah sekarang. Berapa? 100 ekor onta, 300 ekor sapi, 1000 ekor domba. Bayangkan, 100 onta, 300 sapi, 1000 domba. Kalau diuangkan sekarang 25 miliar. Ada orang pernah di BTP bersedekah 25 miliar. Kuliah saja celengannya tadi lancar. Tidak pernah singgah-singgah. Apa kok? Waktu berlalu, hari berganti, tahun bertukar. Puluhan tahun kemudian muncul usulan dari istrinya. Ibrahim menikah dengan Siti Sarah. Bertahun-tahun tidak ada anaknya, berpuluh-puluh tahun tidak ada anaknya. Siti Sarah ajukan proposal. Bang, kamu kan nabi, perlu ada penerus perjuangan. Kalau abang tidak punya keturunan, siapa yang melanjutkan risalah dakwah? Maksudmu dek, kawin maki lagi. Ndak enak kau bilang. Jangan, ini takdirku. Kalau Allah tidak kasih ke anak, ndak apa-apa. Saya ikhlas diturut nikah ki bang, perlu ada anak tak? Jangan maki sayang, enggak apa-apa. Nikah ki. Luar biasa Ibrahim Pak, dipaksa nikah enggak mau. Kita dilarang coko-coko. Itulah hebatnya Ibrahim. Masya Allah. Paksa. Akhirnya Ibrahim mengalah. Baik nih Pale, terserah nih. Siapa miku nikahi? Ternyata Siti Hajar bilang, jangan maki jauh-jauh. Itu mau budak tak? Budak, beda pembantu. Kalau pembantu di rumah digaji, cerewet. Tiba-tiba ndak senang, berhenti kak toh, itu haknya. Namanya pembantu, ada gajinya, dilindungi. Tapi kalau budak, itu hak milik, kita punya. Sama handphone. Kalau bapak punya handphone, kan bapak punya. Mau direndam di air, mau dipakai melempar, mau dibanting, terserah. Kenapa? Saya punya. Kenapa kau banting HP-mu? Kenapa? Khusus saya kok, saya punya. Itu namanya budak. Ini Siti Hajar, budak. Dia bilang Siti Sarah, ya bawan na tuh budak mupu bene. Lahir, Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Hajar, lahir anaknya namanya Ismail. Inilah keturunannya orang Islam. Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Sarah, lahir anaknya namanya Ishak alaihissalam. Ini keturunannya orang Yahudi. Sebenarnya kita Yahudi itu satu nenek ki. Cuma Yahudi kurang ajar. Sudah ringkas kisah. Ketika usianya Ismail dalam Quran dijelaskan tidak berapa jumlahnya, berapa tahun. Tapi dijelaskan Ismail waktu itu sudah pandai membantu orang tuanya. Kira-kira sekarang anak-anak remaja lah. Ya 13, 14, 15 tahun. Lalu tanggal 8 Zulhijjah mimpi Ibrahim alaihissalam. Bangun Ibrahim. Ini mimpi atau wahyu? Kalau mimpi, kenapa jelas sekali? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Berpikir-pikir sepanjang malam. Tanggal 8 Zulhijjah, dia pikir terus. Ini wahyu atau mimpi? Wahyu atau mimpi? Mimpi atau wahyu? Wahyu atau mimpi? Berpikir. Akhirnya tanggal 8 Zulhijjah kita sekarang disebut hari Tarwiyah atau hari berpikir-pikir. 8 Zulhijjah.
9 Zulhijjah mimpi lagi Ibrahim. Ibrahim, wajah janjimu, tunaikan janjimu, bayar itu, potong anakmu, bangun Ibrahim. Lalu dia yakin ini wahyu, ini bukan mimpi, ini perintah Allah. Maka dia yakin pada tanggal 9 Zulhijjah itu bahwa ini adalah wahyu. Maka kita sekarang tanggal 9 Zulhijjah disebut hari Arafah atau hari keyakinan yang disunnahkan untuk berpuasa. Tanggal 10 Zulhijjah pergilah Ibrahim bicara sama anaknya. Nak, sini kau dulu nak. Apa pak? Ini saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Sampai di sini kita belajar jadi orang tua. Jangan otoriter kepada anak. Ibrahim, ini perintah, ini wahyu, tapi masih ada nyogok, diajak ngomong anaknya. Tidak otoriter, mentah-mentah saya bapak, tidak boleh. Apa aku bilang kau laksanakan. Tapi Ibrahim, meskipun wahyu, masih nak ajak diskusi anaknya. Nah, bagaimana menurutmu? Kita mentang-mentang sebagai bapak, kau masuk kedokteran, kalau bukan kedokteran aku biayai kau. Mau dia apa kedokteran kalau anaknya tidak mampu otaknya? Jadi kau tentara, kalau kau tidak tentara saya tidak mau. Tidak boleh, ajak dulu, kasih pandangan, kasih fakta. Pokoknya menikah kau sama ini, kalau tidak mau kau jaga kau. Tanyai dulu, kau suka jika itu, kenapa kau tidak suka? Kalau pertimbangannya tidak suka karena pertimbangan tidak masuk akal, boleh kita kasih intervensi. Tapi kalau dia bilang tidak sembahyang pak, pak botol pak, jelek pas selingkuh, tapi dia bilang, tapi mobilnya Mercy, pret. Ya, Ibrahim dia tanya anaknya, Mail, sini kau Mail. Apa Pak C? Ini suruh kak perintah Allah potong kau. Bagaimana menurutmu nak? Kira-kira anak-anak di BTP kalau ini ditanyakan Pak apa jawabannya? Apa jawabannya? Nabi bajiki. Kenapa nak saya? Itu nenekku yang sudah mau mati. Coba. Ini jawaban orang pintar, tapi tidak soleh. Cocok tahu? Kenapa ini anak muda generasi harapan bangsa? Itu yang sudah tua. Ini akalnya masuk, tapi tidak soleh. Apa jawaban Ismail alaihissalam? Pak, kalau ini perintah Allah, jangan ragu, tunaikan, laksanakan. Bapak akan mendapat saya sebagai anak yang sabar. Tapi Nabi bilang Ismail, sebelum kita potong apa, ada permintaanku. Apa nak? Satu, pakai pisau yang sangat tajam supaya saya tidak lama menderita. Maka petugas-petugas penyembelih binatang nanti tolong cari parang pisau yang sangat tajam. Dan ada itu caranya, ya. Jangan potong itu semakin panjang lehernya, jangan di tengah, ya. Angsa, bebek, ayam, sapi, kalau potong jangan di tengah. Lama baru mati itu di mana? Di ujung-ujung sininya. Coba kalau bebek kita potong di tengah, lari pak. Ayam terbang dia pak. Apa bapak ndak kasihan korong kita lihat keluar darah di sini? Maka itu dipotong di ujung dekat daripada dagunya. Kalau manusia cepat matinya itu. Dan satu binatang satu bismillah. Ini apa hati-hati yang penjual ayam potong, biasa itu nak kasih masuk saja mesin bismillahirrahmanirrahim 50 masuk. Enggak. Satu ayam satu. Ada pernah kuliah penjual di BTP bilang saja 30 ayam nak potong, bilang saja bismillahirrahmanirrahim kali 30. Tidak boleh begitu bos. Satu ayam satu bismillah ya. Makanya hati-hati yang suka makan di luar ayam potong, karena belum tentu itu halal cara motongnya ya. Itu sebabnya ibu kalau bisa masak di rumah supaya anak dan suami tak suka makan di rumah. Kalau makannya di rumah insya Allah halal. Yang kedua bukti kasih sayang ibu kepada suami. Sekarang ibu-ibu jam 4 nah telepon suaminya kalau sore, Pak mau kau makan apa Pak? Ini bangga tomaki dikira mau dimasakan, ternyata GoFood, GoGrab, Lakutu. Nah, udah. Nah, sudah. Apa jawaban Ismail? Silahkan. Pertama, pakai pisau yang sangat tajam. Dua, tutup mata pak. Supaya apa? Karena kalau kita tidak tutup mata maka pasti cemaski. Tidak yakin kak bisa dilaksanakan kalau kita lihat mukaku.
Yang ketiga, tolong ikat tangan dan kakiku supaya saya tidak meronta-ronta kesakitan. Dan yang keempat, bajuku ini jangan dia kena darah supaya dia tidak lihat ibuku. Dan yang kelima, besok kalau saya sudah wafat, jangan ada anak-anak seumurku lewat depan rumah supaya mamaku kodong tidak nak ingat kak lagi. Subhanallah. Coba lihat itu Ismail. Maka tanggal 10 Zulhijjah dia bawalah, sampaikan istrinya, sayangku, kasih mandi baik-baik itu anak tadi, kasih pakai minyak rambut, kasih pakai baju baru, kasih parfum. Mau ki bawa pi mana pak? Mau kak bawa kodon jalan-jalan. Baik. Tanggal 10 Zulhijjah sudah pergi mi, sudah dimandi Ismail, kasih pakai baju baru, sisir rapi-rapi. 10 Zulhijjah dia bawa. Untuk melaksanakan apa? Melaksanakan dan menunaikan janjinya. Maka tanggal 10 Zulhijjah kita orang Islam sekarang disebut hari An-Nahr atau hari menunaikan janji. Itu kalau Idul Adha orang menunaikan janji itu. Sudah pergi. Begitu pergi Ibrahim alaihissalam, wah kepanasan setan. Bati minda ada minta mangkuk nanti di neraka ini. Masuk semua ini nanti surga keturunannya. Bagaimana caranya saya halangi? Maka datang setan. Dia bujuk Ibrahim. Ibrahim, apa? Lihat itu anakmu, lah mana kau harapkan satu-satunya, masa kau mau potong? Coba pak, anak satu disuruh potong. Kalau 9 anak pak disuruh potong, dicari mana yang nakal. Potong anakmu, mana ini bandak mikir. Ini satu pak. Dah bilang Ibrahim, jangan kau banyak bicara di situ setan. Ibrahim ambil batu, dan lempar itu setan. Pergi kok, ishak ya, kena kepalanya sampai di Maros balik lagi. Gagal goda Ibrahim, dia datang goda istrinya. Jar. Apa? Kau tahu mau dibawa ke mana anakmu? Dia bilang, iya mau bawa jalan-jalan anak suamiku. Nah tolo kok. Masuk no, mau nak potong. Jangan banyak bicara sembaran ini. Mana ada bapak mau potong anaknya? Dia bilang, iya mau nak potong. Kenapa bisa? Katanya perintah Tuhannya. Masih mau bicara itu setan. Langsung Siti Hajar ambil batu. Jangan banyak bicara di situ. Pergi kok. Jangankan anakku, saya saja siap dipotong kalau itu perintah Allah. Dia lempar, kena kepalanya sampai pangkep balik lagi. Gagal goda suami, gagal goda anak, istri, dia datang anaknya. Mail. Sigo dulu Mail. Apa? Masih mau bicara? Jangan banyak bicara di situ. Ini perintah Allah, saya ikhlas. Tak salekutu. Lempar, kena matanya. Itu dalam hadis dikatakan mata kirinya kena pico. Nggak tahu apa bahasa Indonesia pico. Pokoknya hancur matanya sebelah kiri ya. Sudah pergi setan. Sampailah Nabi Ibrahim yang sekarang disebut Mina. Itu orang kalau orang menunaikan ibadah haji, di situ dia tinggal selama 3 hari di Mina. Ya mabit namanya, 3 hari. Nah sudah diparingkan, diambil pisaunya Ibrahim, dia tutup matanya, nah dia kasih liangkat lehernya anaknya, diambil barangnya. Sabar kena, sudah diikat, ditutup matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bilang tunggu dulu pak. Ismail bilang tunggu dulu. Apa lagi nak? Tolong lepaskan ikatan tanganku, tolong lepaskan ikatan kakiku. Kenapa? Kalau diikat kayak begini pak, nanti Nabi bilang Tuhan saya terpaksa untuk disembelih. Buka ini ikatanku supaya Allah menilai saya ikhlas. Baiklah nak. Dia buka, lalu begitu mau dia potong, Allah perintahkan kepada para malaikat. Malaikat ciniko, lihat maka ini hambaku. Waktu pertama kali saya ciptakan Adam, kalian semua protes bahwa manusia akan menghancurkan bumi ini. Kau lihat ini Ibrahim, anak satu-satunya, puluhan tahun dia nantikan. Demi perintah Allah, perintahku sebagai Tuhannya, dia laksanakan, tidak bertanya-tanya. Kau lihat ini. Lalu malaikat Jibril diperintah, Jibril ambil kau itu kibas yang pernah dipersembahkan anaknya Adam ketika mau menikah. Ambil itu dalam surga, ganti lehernya Ismail dengan kibas itu. Dia potong kedua kalinya, datang malaikat. Lalu ketika digerek begini, ya mau digerek, sudah diganti. Lalu ketika dia itu, lalu seluruh malaikat memuji Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar ini, Ibrahim alaihissalam melanjutkannya. La ilaha illallah
huwallahu akbar. Lalu mendengar itu Ismail alaihissalam melanjutkannya dengan ucapan Allahu akbar walillahil hamd. Kalimat yang kita baca kalau ke hari raya, takbiran, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Malaikat, la ilaha illallah wallahu akbar. Ibrahim alaihissalam, Allahu akbar walillahil hamd. Ismail alaihissalam. Ini yang disunnahkan ketika kita mau pergi lapangan, itu yang disunnah dibaca. Dari rumah ke lapangan, dari rumah ke masjid, ke rumah ke lokasi. Lebaran, Idul Fitri atau Idul Adha, itu yang kita baca. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Anak-anak, ABG, kacuping. Itu kau baca bos kalau kau pergi lebaran. Jangan pergi lebaran update status. Siap-siap masjid. OTW lapangan. Nah foto sendirinya. Baju baru sudah kunikmati. Sampai di masjid sembahyang 2 rakaat, nah foto lagi kepalanya. Alhamdulillah 2 rakaat selesai. Ayo. Dan banyak sekali ketika tiba di lapangan tidak bertakbir. Kenapa tidak bertakbir? Ada rasa malu di dalamnya. Malu-malu deh dengar orang. Setan itu bos. Jangan kau takbir. Talekan, nah bilang ke orang soalim. Setan itu. Maka ketika kau tiba takbir kau, itu bagian daripada kecintaanmu kepada keluarga Ibrahim alaihissalam dan penghormatanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mau takbir itu biasa risiki. Mau dia akhirnya apa? Kenapa kau malu? Nah ini kalimat tauhid. Kenapa bisa berhasil itu setan goda kita. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, akhirnya yang disembelih khibas, maka bebaslah Ibrahim dari janjinya dan tumbuhlah anak-anaknya menjadi para nabi dan terkenallah Ibrahim alaihissalam sebagai bapak dan cucu-cucunya menjadi nabi dan rasul. Subhanallah. Apa hikmahnya ini? 1. Ibrahim alaihissalam kalau bicara akidah tidak ada tawar-tawar. Apa akidah? Perintah Allah. Maka kalau Allah perintah jangan banyak tanya. Laksanakan saja dulu baru kau tanya. Kalau kau tanya dulu nanti kau percaya baru kau laksanakan. Buru mati kau tidak laksanakan itu perintah. Laksanakan dulu. Jangan banyak tanya. Kenapa mesti subuh 2 rakaat? Kenapa mesti maghrib 3 rakaat? Ini anak-anak sekarang ini terlewat pintar. Semua mau tanya. Kenapa mesti subuh 2 rakaat? Kenapa maghrib 3? Kenapa isya 4? Jangan kau tanya. Laksanakan saja. Ayo. Memangnya kalau kau ke dokter, kau tanya, dok, kenapa 3 kali 1? 3 kali 3 mau supaya cepat habis. Iya toh? Ayo. Akidah tidak boleh tawar-tawar. Termasuk akidah diajarkan kepada Ismail alaihissalam. Apa yang dia minta Ibrahim alaihissalam kepada anaknya? Dia yakinkan anaknya, la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Ini perintah Allah nak. Bagaimana menurutmu? Laksanakan. Kalau akidah tidak boleh tawar-tawar. Akidah itu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Umat kita. Kalau umatnya nabi-nabi yang lain akidahnya apa? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ibrahim Rasulullah. La ilaha illallah Isa Rasulullah. Itu umat-umat sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita umat Islam tidak bisa tawar-tawar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak Tuhan selain Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Itu akidah yang kokoh. Termasuk akidah yang kokoh itu percaya bahwa semua kejadian ini Allah yang ngatur. Adik-adik, ini banyak yang galau-galau sudah mendaftar PTNS, perguruan tinggi PTN, perguruan tinggi negeri, sudah belajar, sudah berdoa, sudah nabilan dirinya hijrah. Ternyata apa yang dia minta tidak dikasih, jangan kau buruk sangka. Percayalah bahwa itu Allah yang kasih kau yang terbaik. Ustadz dulu cita-cita jadi tentara, ya, cita-cita jadi dokter, ikut bimbingan tes, salat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya berdoa kepada Allah
bimbingan TESMA, ternyata begitu keluar pengumuman Fakultas Kedokteran tidak ada namaku. Sampai mauku jadi dokter dulu, itu seandainya sekarang namanya hoax. Saya pergi foto, di depannya tertulis Fakultas Kedokteran Unhas, baru saya pergi foto pegang buku. Mau sekali kan dibilang dokter. Ternyata saya lulus di Sospol, malah sekarang jadi dosen ilmu komunikasi. Ternyata Allah takdirkan saya jadi dokter dalam bentuk yang lain, bukan fisiknya yang sehatkan orang, tapi saya mengobati jiwa-jiwa orang yang sengsara. Itu berbaik sangka kepada Allah, ya. Kedua, hikmah dari kisah ini, bapak ibu mintalah seperti anaknya Ibrahim. Apa yang Ibrahim minta? Dia tidak minta, ya Allah kasih kaya anakku, ya Allah kasih gagah anakku, ya Allah kasih pintar anakku. Ibrahim minta kepada Allah, Allahumma rabbi habli nasolin, ya Allah berikan saya anak yang soleh. Anak yang soleh. Kalau soleh anakmu, meskipun tidak pegawai negeri, nah jamin hidupmu. Kalau soleh anakmu, meskipun dia tidak cakep, tapi nak perbaiki perasaanmu. Tapi kalau dia pintar, tinggi pangkatnya, tidak bagus agamanya, itu yang kasih repot ke dunia akhirat. Belum pak kau mati nak cita-cita mi mobilmu. Bagaimana caranya bisa kau ambil mobilnya bapak ini? Belum pak kau mati nak gade mi secara tidak sepengetahuanmu rumahmu masuk sertifikat di bank. Kenapa? Karena kamu didik anakmu tidak cinta kepada Allah. Kalau dia cinta kepada Allah, tidak repot mendidiknya. Maka minta kepada Allah, Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah berikan hamba anak yang soleh. Ini yang paling baik. Orang tua sekarang malu kalau anaknya tidak jadi pegawai. Malu kalau anaknya tidak sarjana. Malu kalau anaknya jadi pengangguran. Tapi tidak malu ketika anaknya malam minggu boncengan sama cewek cowok yang bukan muhrimnya. Malu kok kalau pengangguran anakmu, tapi tidak malu kok ketika anakmu gadis masih berkeliaran tidak pakai jilbab. Malu kalau anaknya tidak punya rumah ngontrak-ngontrak, tapi tidak malu ketika tidak pernah didapat anaknya berjamaah di masjid. Tidak ada nanti di akhirat. Kenapa kau masuk neraka? Kau dong anakku tidak lulus PNS. Tidak ada hubungannya itu dong. Ayo. Ya akan ditanya, kenapa kau masuk neraka? Yo anakku, kau dan tenas sembayang. Kenapa bisa tidak sembayang? Nah dari kecil saya kasih anak yang baik. Mulai dari kecil itu anakmu sudah beriman. Tidak ada rusaknya itu hatinya, tidak ada rusaknya jiwanya. Kamu yang membuatkan dia seperti itu. Coba jangan sampai bapak-bapak rajin berjamaah di masjid, anaknya tidak pernah kelihatan di masjid. Ditanya nanti itu. Tua mi Ustaz, biar tua nasihati terus. Itu hikmahnya Nabi Nuh alaihissalam ketika sudah timbul tenggelam anaknya di laut, dia tarik terus, naik ke perahu nak, naik ko. Itu artinya meskipun sampai ajal sakaratil maut anak tetap kita dakwai. Ya? Pak, Bu, doakan anak tak. Didik anak tak dengan sebaik-baiknya. Apa yang banyak rusak anak-anak kita sekarang? Apa? Handphone dan internet. Itu yang banyak. Malam-malam mama video call itu. Mana mamamu? Ada di kamar sebelah kak. Tutup ke kamar cepat. Pakai ke headset nak, pakai ke headset. Video call. Dia mau ku saja. Sebenarnya dengarku. Dia mau saja. Coba ya. Kasih keluar lidahmu dek. Apa tolo-tolo mi anak tak? Ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Doakan. Didik anak pak. Yang paling penting jangan kasih makan barang haram anak tak. Jangan kasih makan. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Setelah Allah memberikan perintah dan Ibrahim melaksanakannya. Lalu apa yang Allah berikan hadiah? Kemuliaan. Apa kemuliaannya? Sampai sekarang pak. Ritual kehidupannya Ibrahim diabadikan. Apa pengabadiannya itu? Melempar 3 jumroh. Itu kalau orang pergi haji kan. Ada namanya melempar 3 jumroh. Lemparan pertama usta, ula, akabah. Setan besar, setan tengah, setan kecil. Itulah ritualnya itu tadi. Lemparan pertama, pak, Ibrahim alaihissalam 7 kali. Lemparan kedua, pak, istrinya. Lemparan ketiga, tempat 3, cak, anaknya. Itulah lemparan. Satu tempat 7 kali. Kenapa Ustadz mesti 3 hari? Kenapa diulang-ulang itu 7 kali 3, 21 kali 3 hari? 63 batu. Kenapa tidak 1 kali saja? Bismillahirrahmanirrahim 63 kali. Tak, 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 tak. Kenapa tidak begitu? Karena Allah kasih pelajaran pengingatan buat kita bahwa setan tidak akan berhenti sebelum kalian menyerah.
Coba. Maka harus dilawan. Ketika adik-adik merasa hijrah, itu setan kau pikir diam. Tidak, dia kejar kamu terus. Ketika kalian hijrah, setan kejar kamu terus. Sebelum kau hijrah, setan level anak SD goda kau. Biar ndak ku goda ini tergoda nih. Ketika kau sudah hijrah, setan hijrah juga goda kau. Yang tinggi tom pengetahuannya. Maka itu setan harus dilawan berkali-kali. Tidak akan berhenti sebelum kita tersesat. Dan alhamdulillah Allah kasih kita senjata melawan setan. Apa? Taubat. Ya enaknya Tuhan. Kau dosa ini, taubat kau. Dosa kau, taubat lagi. Dosa, taubat lagi. Kenapa berkali-kali? Karena tetap Allah terima taubat kita. Yang jelek kalau kau nikmati itu dosa, kau tahu dosa dan kau tidak mau bertobat, mati. Mati dalam kezalimanmu. Auzubillah min zalim. Ya. Ada jamaah haji bedek orang Indonesia. Begitu nalia itu tampak melontar, ini setan ini patol-tolok selama ini. Ya, merah tomi matanan, iya minne. Ngambil batu, nah lempar bismillah, Allahu Akbar. Pak. Begitu kembali itu batu. Nah tangkah gitu. Begitu nabuka ada tulisannya, sesama setan dilarang saling melempar. Nah bilang di sini nu lempar cilaka. Di WT sama-sama gitu. Hikmah yang ketiga. Ukhuwah. Mana bentuk ukhuwah? Berkurban. Kurban itu ukhuwah. Yang kaya potong sapi kasih yang tidak mampu. Itu ukhuwah. Ya, saya tidak mampu Ustaz. Bukan tidak mampu, tapi tidak punya niat besar. Buktinya apa? HP-mu harga 2 juta. Pulsamu per bulan 200.000. Kalim itu bisa beli onta, bisa beli domba. Masa? Yang berarti yang tidak bisa bukan kemampuan ekonomi, tapi iman tak yang belum bisa. Maka kita niatkan, insya Allah Allah kasih kemampuan. Kalau kau niatkan dengan baik, Allah pasti kasih itu. Ya, maka berkurban. Saya tidak mampu 1 sapi, 1 kambing, 1 orang. Sapi 7 orang bisa di situ. Patungan ki. Ayo kita tunda dulu beli anu ini. Beli pulsa bulan depan. Kita beli anu ini saja. Patungan insyaallah. Bisa kita beli. Bagi mereka yang tidak bisa menyembeli, tidak bisa menyembeli sapi, tidak bisa menyembeli kambing, tidak bisa menyembeli binatang, maka kurbanmu dengan cara apa? Sembelilah sifat-sifat binatang yang ada dalam dirimu. Apa sifat binatang? Makuras siri. Mana buktinya? Mana ada sapi di situ pakai baju? Maka kalau kalian mau berkurban tidak bisa kurban dengan hartamu, berkurbanlah kalian dengan apa? Hilangkan itu kuras sirimu.